Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan kelompok kami mengenai kombinasi pembelajaran online dan offline. Nah, adapun anggota-anggota kami yaitu Israwati, saya Ines Wadini, dan saya Listi Fadiola. Nama saya Vici Gahira. Baik, langsung saja kita langsung ke pembahasannya, yaitu mengenai kombinasi pembelajaran online dan offline. Kombinasi pembelajaran online dan offline atau blended learning merupakan metode pembelajaran dengan cara menggabungkan antara pembelajaran tatap muka di dalam ruangan kelas dan juga pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Menurut Musa, blended learning sudah mengkombinasikan pembelajaran, yakni pembelajaran e-learning atau online dengan pembelajaran tatap muka atau biasa disebut dengan face to face. Dengan pembelajaran online yang mana memanfaatkan jaringan internet yang di dalamnya terdiri pengembangan teknologi berbasis multimedia. Contohnya seperti CD-ROM, video streaming, email, voicemail, dan lain-lain dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas. Pembelajaran online ini atau juga disebut pembelajaran jarak jauh yang mana guru atau dosen dan siswa maupun mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di luar sekolah atau kampus. Sekalipun guru dan siswa tidak berada dalam satu ruangan atau tidak bertatap muka langsung. Selanjutnya, yaitu dalam blended learning terdapat beberapa model kelas yang bisa digunakan diantaranya, yaitu yang pertama model station lab. Pada kelas ini siswa berpindah dari satu stasiun ke stasiun yang lain berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu model lab rotation. Model lab rotation hampir mirip dengan model station lab. Namun pada model ini pembelajaran online dikhususkan menggunakan komputer lab yang sudah disediakan secara khusus untuk bidang tertentu. Yang ketiga, model individual rotation. Pada model ini siswa dapat berpindah dari satu stasiun ke stasiun yang lain sesuai dengan jadwal khusus yang telah ditentukan oleh guru. Yang keempat yaitu model flip classroom. Pada kelas ini siswa dapat mengganti posisi antara kegiatan di kelas dengan kegiatan di rumah. Yang kelima yaitu model flex. Melalui model flex, siswa dapat berpindah dari satu aktivitas yang lain sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang dipilih fleksibel oleh siswa sesuai dengan kurikulum pembelajaran. Yang keenam yaitu model NTZ. Dalam model ini siswa berfokus untuk menyelesaikan pembelajaran secara daring dan melakukan tatap muka dengan guru sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu tujuan blended learning. Pembelajaran campuran berfokus untuk memudahkan siswa dan tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar. Selain itu, peserta didik dan pendidik bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang saling menguntungkan. Nah, apa saja yang tujuan dari blended learning? Pertama, membantu siswa untuk berkembang dalam proses belajar yang sesuai dengan gaya belajar dan preferensi mereka. Kedua, memberikan peluang bagi siswa dan guru untuk melaksanakan pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Ketiga, meningkatkan efektivitas penjadwalan dengan menggabungkan aspek dari tatap muka dan pembelajaran online. Keempat, melibatkan peserta didik dalam pengalaman belajar interaktif di kelas tatap muka. Yang kelima, mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui metode pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya yaitu mengenai proses blended learning. Dalam menerapkan blended learning terdapat komponen-komponen utama yang saling mendukung untuk menghasilkan pembelajaran yang diharapkan. Secara umum, proses blended learning meliputi proses perencanaan pembelajaran, penyediaan materi atau media pembelajaran, dan menyampaikan materi atau media pembelajaran. Blended learning meliputi proses yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan proses yang sangat penting. Pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang juga meliputi analisis dan strategi pembelajaran. Yang kedua, di tahap penyediaan materi, guru dapat mengembangkan sendiri media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam proses belajar.
Yang ketiga, menyampaikan materi dapat dilakukan setelah seluruh materi dan media pembelajaran siap. Guru dapat menggunakan layanan Learning Management System atau LMS, salah satunya LMS Zenru, untuk membagikan materi ke siswa. Selanjutnya yang saya akan bahas tentang manfaat blended learning. Bagi para siswa, blended learning memiliki manfaat yang dapat dirasakan, diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan hasil pembelajaran. Hasil belajar siswa dapat meningkat dengan adanya blended learning karena kondisi siswa pasti ada yang mampu belajar secara daring, tetapi ada pula yang maksimal secara tatap muka. Oleh karena itu, blended learning ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga dapat meningkatkan pembelajaran mereka. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan adanya pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang biasanya cenderung pasif di dalam kelas tatap muka secara langsung, berpotensi akan lebih aktif dalam kelas daring. Hal itu dikarenakan blended learning memiliki prinsip memberikan pembelajaran yang interaktif antara pelajar dan siswa. Yang ketiga, kepuasan mengajar. Dengan blended learning, di dalam siswa sudah tahu apa yang harus dilakukan sehingga ketika pembelajaran yang dilaksanakan mereka akan merasa lebih puas dengan pencapaiannya nanti. Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan. Pembelajaran tentu akan lebih terasa menyenangkan bagi siswa karena pasti pembelajaran akan didukung dengan media-media pembelajaran yang menarik, tidak hanya dengan tulisan saja, tetapi juga bisa dengan audio visual yang terasa lebih menarik bagi siswa. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan blended learning. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran secara gabungan seperti blended learning, diantaranya yaitu yang pertama, lebih efektif. Blended learning lebih efektif karena siswa dapat mendapatkan keleluasaan untuk mencari tahu sendiri sumber informasi yang dalam diskusi di saat kelas berlangsung. Sedangkan yang kedua, fleksibel. Siswa dapat mendapatkan pembelajaran dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kesepakatan yang telah terjalin. Dan yang ketiga, hemat tenaga dan ongkos. Siswa tidak perlu datang langsung ke sekolah sehingga harus mengeluarkan uang dan juga tenaga. Selain itu, biaya uang saku juga tidak perlu keluar karena siswa berada di rumah. Sedangkan kelemahan dari blended learning antara lain yang pertama, biaya tinggi. Biaya dalam hal ini adalah biaya sarana prasarana yang mendukung pembelajaran daring seperti laptop, gawai internet, serta alat pendukung yang lainnya. Yang kedua, potensi tidak mencapai target. Karena siswa tidak dimonitor secara langsung, ada kemungkinan siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, rentan manipulasi. Maksudnya adalah blended learning bisa melakukan manipulasi-manipulasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas seperti meminta bantuan dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak dianjurkan maksudnya. Yang terakhir, semua tergantung pada sumber daya. Teknologi maksudnya adalah kelancaran dalam teknologi tidak tersedia, misalnya seperti internet yang terputus, laptop yang tidak mendukung, dan masalah-masalah teknis lainnya. Ini saya akan menyimpulkan kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan, konsep blended learning juga dikenal dengan konsep pembelajaran hibrida yang memadukan pembelajaran tatap muka, online dan offline. Blend artinya campuran atau kombinasi, sedangkan learning adalah pembelajaran yang disebut juga pembelajaran jarak jauh yang mana guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di luar sekolah atau kampus, yang mana manfaatkan jaringan internet yang di dalamnya terdiri pengembangan teknologi berbasis multimedia seperti CD-ROM,
video streaming, email, voicemail, dan lain-lain. Dalam blended learning terdapat 6 model, yaitu model station, lab station, individual lab station, VIP classroom, flex, dan generic virtual. Blended learning bertujuan untuk 1. Membantu siswa untuk berkembang dalam proses belajar. Yang kedua, memberikan peluang untuk melaksanakan pembelajaran mandiri bagi siswa dan guru. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas penjadwalan. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pengalaman belajar. 5. Mengatasi masalah pembelajaran. Secara umum, proses blended learning meliputi proses perencanaan pembelajaran, menyediakan materi atau media pembelajaran, dan menyampaikan materi atau media pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, kepuasan belajar, dan pembelajaran lebih menyenangkan. Terdapat kelebihan maupun kelemahan dari blended learning, yaitu 1. Lebih efektif, 2. Fleksibel, 3. Hemat biaya dan ongkos. Sedangkan kelemahan yaitu 1. Biaya tinggi, 2. Berpotensi tidak mencapai target, yang ketiga rentan manipulasi, dan 4. Semua tergantung pada sumber daya teknologi. Yang terakhir, saran. Pendidik atau calon pendidik hendaknya memiliki kemampuan teknologi agar proses pembelajaran menggunakan program blended learning dapat berjalan dengan baik dan berfungsi sebagai mestinya, terlebih di mana teknologi di zaman sekarang sudah semakin